Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Vanessa Siviadisti dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nesa Widi Jayanti. Perkenalkan, nama saya Arsya Atusalamah. Perkenalkan, nama saya Afrilia Misakuljana. Perkenalkan, nama saya Noval Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Wibowo. Kami dari kelas 10 akuntansi 3, di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem hukum. Apa sih sistem hukum itu? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait sistem hukum akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada pengertian sistem hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Sistem hukum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama ada pemerintah, kedua ada undang-undang, ketiga masyarakat, keempat penegak hukum, dan kelima ketertiban. Berikut ada pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada pengelompokan sistem hukum yang akan dijelaskan oleh Afril dan dilanjut oleh Nesha. Kepada Afril dan Nesha saya persilakan. Jadi, pembagian hukum itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, yaitu ada hukum tertulis, yang mana hukum ini dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum sanksi. Pasti karena jelas tertulis. Contohnya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya, Selanjutnya ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, yaitu hukum adat. Alam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Kemudian, berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Yang pertama ada hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, seperti hukum adat Manggarai, Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Next. Yang kedua ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Ada hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Yang ketiga ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, seperti hukum perang, hukum perdata, internasional, dan sebagainya. Nah, ada berdasarkan waktu yang diaturnya. Yang pertama, ada hukum yang berlaku saat ini, yaitu ius constitutum atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Yang kedua, ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, yaitu ius constituendum. Dan yang ketiga, ada hukum asasi, yaitu hukum alam. Nah, yang keempat, menurut sifatnya, yaitu hukum dapat dibagi dalam dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau hukum pelengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesya. Oke. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal. Pertama ada hukum publik, yaitu ada kedua ada yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan hukum privat. Hukum privat yaitu keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi, kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Next. Selanjutnya ada hukum tata usaha negara.
Hukum tata usaha negara itu ada mengatur cara kerja dari alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana yaitu aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang tidak boleh berserta sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu, disebut juga hukum material. Terakhir ada hukum acara. Hukum acara yaitu aturan yang berisi tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Disebut juga dengan hukum formil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsya. Oke, lalu ada hukum privat. Hukum privat itu adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Itu tuh meliputi dari hukum perdata, hukum dagang, hukum adat. Lalu hukum perdata itu mengatur hubungan perseorang yang bersifat pribadi. Misalnya itu perceraian. Lalu ada hukum dagang itu mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan. Lalu yang ketiga ada hukum adat. Hukum adat itu mengatur hubungan hukum yang menyangkut persoalan adat dan istiadat. Next, lalu ada peradilan tingkat pusat. Itu ada dua peradilan tertinggi di Indonesia, itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu merupakan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang yang menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi, menguji semua peraturan yang lebih rendah dan apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan lebih yang tinggi. Lalu Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan khusus yang bertanggung menguji peraturan dari di tahun 1945. Next, peradilan tingkat umum yang itu ada peradilan negara (PN) merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Seseorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindak kejahatan, diadili di PN setempat bagi terdakwa dan tidak diterima dengan vonis hakim di tingkat PN. Lalu ada pengadilan tinggi PT. Itu merupakan pengadilan tingkat provinsi yang menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak diterima oleh vonis di angka sebelum PN. Jika si terpidana tetap tidak mau terima atas vonis di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat MA yang dikenal dengan nama kasasi. Next, itu akan dilanjutkan oleh Naufal. Nah, di sini ada Mahkamah Agung atau juga disebut MA. Menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih juga ditolak, maka si terpidana masih bisa melakukan dua upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peninjauan kembali atau disebut juga PK. Bisa dianjurkan bila terpidana tetap merasa tidak bersalah dengan menunjukkan bukti baru yang belum pernah diungkap sebelumnya di pengadilan. Kemungkinan yang terjadi adalah bebas murni atau ditolak. Yang kedua, gerasi. Apabila terpidana mengaku bersalah, minta ampun pada presiden selaku kepala negara. Kemungkinan yang terjadi dikurangi hukuman atau tetap. Next. Yang C ada peradilan tata usaha negara. Pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi 1. Pengadilan tata usaha negara menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten maupun kota. Yang kedua, ada pengadilan tinggi tata usaha negara menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha negara di tingkat provinsi. Next. Yang D ada peradilan agama. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan
perdata bagi masyarakat beragama Islam. Misalnya masalah perceraian meliputi satu, pengadilan agama atau juga disebut PA yang menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten maupun kota. Yang kedua, itu ada pengadilan tinggi agama. Menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, di sini ada peradilan militer. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Jadi dari itu pengadilan militer, dua pengadilan militer tinggi, tiga pengadilan militer utama. Oke. Yang kelima yang keenam ada peradilan pajak. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang ketujuh ada komisi yudisial, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Next. Selain lembaga peradilan nasional, adapun peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada kepolisian. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Yang kedua ada sebagai aparat hukum polisi dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik. Polisi juga berwenang untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga ada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak kriminal disebut dengan BAP, berita acara pemeriksaan yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami pamit undur diri, namun kami akan kembali di lain hari. Dan seperti dia yang sudah berjanji menetap di sini, namun pergi dan tak akan pernah kembali. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh.